Haleluya. Shalom anak-anak Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita ada saat hari ini bukan karena kekuatan kita, tetapi oleh karena kasih Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa saudaraku. Mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhan, ini kami anak-anak Tuhan saat hari ini datang membawa setiap hidup kami, membawa setiap masalah kami Tuhan, karena kami tahu Yesus, di dalam nama-Mu ada Tuhan pemulihan, di dalam nama Yesus
program kehidupan kami. Baik itu Tuhan di dalam pekerjaan kami, di dalam Tuhan kesehatan rohani dan jasmani kami. Baik itu Tuhan di dalam keuangan kami. Engkau satu-satunya pengharapan kami. Engkau satu-satunya penolong kami Tuhan, yang bisa memulihkan setiap keadaan kami. Dan sekarang pun Tuhan, kami mau memuji, menyembah-Mu lebih luar biasa lagi Tuhan, sebab Engkau yang bekerja untuk kebaikan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Nah, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita sama-sama katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Saya percaya dan yakin saudaraku, melalui pujian penyembahan kita saat hari ini, kuasa Tuhan bekerja, amin. Dan pada saat hari ini kita angkat pujian bagi Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, haleluya. Tak terbayang Tuhan setiap perbuatan Tuhan di dalam hidup kami, haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Berbagi segenap jiwa
saat hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari saudaraku, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena kita tahu saudaraku, tanpa janji Tuhan kita tidak akan bertahan. Tanpa janji Tuhan kita tidak sanggup melalui setiap proses yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita, saudara. Tapi oleh karena janji Tuhan, kita setia dan taat di dalam proses itu, sehingga hidup kita dimurnikan seperti perak yang dimurnikan oleh api, saudaraku. Demikian hidup kita dimurnikan oleh setiap masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Untuk itu saudaraku, sebesar dan sekecil apapun masalah yang ada saat hari ini di dalam kehidupan, di dalam hidupku, percayakan dan serahkan kepada Tuhan. Sebab Dialah pemilik hidup kita, saudara. Percayalah bahwa setiap janji-janji Tuhan, Dia yang akan bertindak untuk memulihkan setiap hidup kita. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Sungguh besar setia
memulihkan setiap keluarga demi keluarga, memulihkan setiap Tuhan pribadi demi pribadi, memulihkan setiap keadaan gereja demi gereja Bapa. Tuhan, kami percayakan hidup orang-orang yang percaya dan taat kepadamu Yesus. Ini kami Tuhan berdoa kepadamu Bapa. Pulihkan setiap keadaan kami, pulihkan setiap Tuhan kehidupan rohani kami Tuhan. Dan Engkau janjikan Bapa, di dalam hidup kami, bahwa apapun yang terjadi Bapa di dalam hidup kami akan tetap menyembah Engkau. Kami tetap memegang teguh kepercayaan kepadamu Yesus. Walaupun Tuhan kemiskinan, kelaparan, ketelanjangan Bapa terjadi di dunia ini, tetapi itu semua Tuhan tidak menjauhkan kami daripada kasih-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya di dalam janji-Mu adalah masa depan kami. Karena masa depan kami Tuhan adalah benar-benar ada Bapa. Dan masa depan kami ada di tangan-Mu Tuhan. Kami percaya oleh setiap janji-Mu. Penuhi hati kami, penuhi hidup kami untuk mendengarkan firman-Mu. Oh haleluya. Kembali kita angkat pujian demi saudara. Ku percaya janji-Mu ajaib. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanmu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanmu. Kami berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan ku percaya. Ku percaya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Setiap firman-Mu Tuhan yang kami dengarkan dan akan kami dengarkan, kami percaya akan mampu mengubahkan hidup kami. Sebab firman-Mu Tuhan berkuasa mengubah hidup kami, merevolusi setiap kehidupan kami, mematikan keinginan daging kami Tuhan, sehingga keinginan-Mu Tuhan terjadi di dalam hidup kami, sehingga kami Tuhan tidak lagi memikirkan perkara-perkara yang di bumi, tetapi kami Tuhan memikirkan perkara-perkara yang di atas, yaitu memikirkan perkara-perkara apa yang akan kami lakukan untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Sebab hidup kami Tuhan ada Bapa di bumi ini dengan satu tujuan, untuk memuliakan nama-Mu dan membawa setiap jiwa-jiwa Tuhan kepada-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau siapkan hati kami mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman malam hari ini. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali dapat melayani Anda pada pagi hari ini dan melalui pelayanan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya sepanjang minggu ini kita diberkati oleh Tuhan, amin. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan masih dari ayat yang sama daripada apa yang sudah saya sampaikan hari-hari yang lepas, yaitu dari 1 Korintus babnya yang ke-13, ayatnya yang ke-13. Saudara-saudari, dalam ayat ini kita menemukan bahwa ada 3
perkataan yang sangat perlu kita miliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Hari yang lepas kita mendengarkan tentang iman, kasih, dan pengharapan. Dengan kata lain bahwa 3 perkataan ini ada dalam satu rangkaian. Oleh sebab itu pada hari ini kita akan melihat satu bagian daripada apa yang sudah kita dengarkan yang daripada ahad yang lepas, yaitu adalah iman. Oleh sebab itu pada pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya melihat di dalam kitab Injil, saudara-saudari, bahwasanya saya menemukan, kita melihat bersama bahwa murid-murid Yesus tidak mudah untuk percaya secara khusus tentang kebangkitannya. Di antara para murid itu, ada di antara mereka yang masih ragu-ragu. Ya, kita membaca di dalam di dalam buku Lukas babnya yang ke-24 bahwa ketika perempuan itu pergi ke kubur dan melihat kubur Yesus itu kosong, mereka juga heran dan termangu-mangu. Dan di tengah-tengah ketakutan mereka, di tengah-tengah rasa heran itu, mereka didatangi oleh 2 malaikat dan berkata kepada mereka bahwa Yesus sudah bangkit. Dan apa yang terjadi sesudah mereka melihat perkara itu, mendengar perkara itu, mereka pergi kembali kepada murid-murid yang lain dan memberitahukan bahwa Tuhan sudah bangkit. Tetapi apa yang terjadi? Petrus bersama dengan Yohanes juga heran, kagum, dan di tengah-tengah keheranan itu mereka pergi berlari menuju kubur Yesus. Dan apa yang sudah disampaikan oleh para perempuan itu adalah hal yang sama yang dilihat oleh Petrus dengan Yohanes. Bahkan beberapa saat kemudian, ketika Yesus memperlihatkan diri kepada murid-muridnya di Galilea, masih ada beberapa orang di antara mereka yang ragu-ragu. Padahal di antara mereka ini termasuk beberapa pengikut Yesus yang sudah menyaksikan tentang kebangkitan Yesus untuk pertama kalinya. Ya, saudara, kalau kita melihat dalam 1 Korintus babnya yang ke-15 ayat 6, di antara mereka itu ada yang menyaksikan tentang kebangkitan Yesus untuk pertama kalinya. Jadi saudara, apa yang mau saya sampaikan daripada ilustrasi ini adalah sebelum para murid menyembah Yesus, mereka mau meyakinkan diri mereka terlebih dahulu bahwa mereka tidak sedang melihat hantu. Saya melihat di dalam Alkitab bahwa para murid-murid ini tidak mudah untuk tertipu. Ya, mereka tidak senang untuk ditipu. Alkitab mencatat tentang para murid yang ragu-ragu ini. Hal ini membuktikan bahwa mereka tidak mudah dibodohi. Walaupun di tengah-tengah keraguan-raguan itu, mereka mau bukti yang kokoh, mereka mau bukti yang kuat, mereka mau bukti yang akurat bahwa yang benar-benar bangkit itu adalah Yesus. Karena itulah kesaksian para murid lebih berbobot, lebih kuat, dan lebih akurat. Keinginan mereka yang besar untuk mendapatkan bukti yang kuat, meyakinkan kita bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Hal ini juga meyakinkan kita bahwa Allah tidak ingin kita mudah tertipu. Hal ini juga meyakinkan kita supaya setiap kita anak-anak Tuhan tidak mudah untuk dibodoh-bodohi. Jadi melalui keraguan-raguan, Tuhan hendak menumbuhkan iman yang kuat. Melalui keraguan-raguan, Tuhan ingin menumbuhkan iman yang kuat di kalangan para murid. Teguran halus kepada Thomas membuat ia mengucapkan pengakuan yang mantap. Teguran halus kepada Thomas membuat satu pengakuan yang mantap. Dia berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara, keraguan-raguan yang jujur dapat menjadi langkah pertama menuju iman yang kuat. Pernahkah saudara ragu-ragu? Di tengah-tengah keraguan-raguan itu, Allah
akan bekerja. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mau lebih lagi mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini, iman kami, setiap anak-anak-Mu, bahkan setiap telinga yang mendengarkan firman ini melalui live streaming ini ya Tuhan, akan diperkuatkan, akan diteguhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba memohon. Amin. Saudara, mari kita membaca Alkitab kita daripada 1 Korintus babnya yang ke-13 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudara-saudara, pagi ini saya ingin menyampaikan tentang iman kepada kita. Pertanyaan adalah, apakah itu iman? Apakah itu iman? Mari kita melihat definisi iman dari dalam kitab Ibrani babnya yang ke-11 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saudara, itu adalah terjemahan Alkitab, terjemahan baru. Saudara, saya suka kalimat di dalam bahasa Indonesia sehari-hari berkata demikian. Ibrani 11 ayatnya yang pertama berkata demikian. Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak kita lihat. Nah, saudara, kitab Ibrani babnya yang ke-11 ini memperlihatkan satu-satunya jenis iman yang dapat diterima oleh Tuhan. Satu-satunya, menjelaskan satu-satunya tentang iman yang menyenangkan hati Tuhan. Iman yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, mari kita melihat tentang iman ini. Iman ini sangat perlu bagi setiap anak-anak Tuhan. Ya. Iman ini menunjukkan seseorang itu kuat atau tidaknya di dalam Tuhan, itu tergantung kepada iman mereka. Pertanyaan, dari manakah datangnya iman? Iman datang daripada pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Di dalam Roma 10 ayat 17 berkata demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan, iman itu tidak terjadi secara instan. Iman itu tidak terjadi bila seseorang sedang berdoa bagi kita satu kali. Iman itu tidak terjadi begitu sahaja. Ataupun saya mau katakan, iman itu tidak kita warisi sejak kita lahir. Iman itu tidak terjadi secara instan. Walaupun mungkin nama kita iman, ataupun walaupun mungkin ada nama seseorang iman, tetapi jika kita tidak mendengarkan, tetapi jika si iman itu tidak mendengarkan firman Tuhan, firman Kristus, maka iman itu tidak akan timbul di dalam diri si iman itu. Walaupun namanya iman, jikalau ia tidak mendengarkan firman Kristus, maka iman tidak akan timbul di dalam dirinya. Karena firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa firman iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kata pendengaran di dalam hal ini diulang 2 kali, dari pendengaran dan pendengaran. Jadi iman itu tidak langsung tumbuh ketika kita mendengar 1 kali. Bermakna harus dengar dan dengar. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan, saya mendorong setiap kita anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan PCC Nilai dan Mantin, bahkan setiap orang yang mendengar live streaming ini. Selagi saudara masih memiliki telinga yang sehat, selagi saudara masih memiliki pendengaran yang sehat, mari dengarkan firman Tuhan supaya iman saudara boleh tumbuh.
Mari dengarkan firman Tuhan supaya iman di dalam diri kita boleh timbul. Karena iman itu hanya timbul, iman itu timbul daripada pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Saya mengajak dan saya mendorong kita semuanya anak-anak Tuhan, di mana juga saudara berada, selagi saudara masih memiliki pendengaran yang sehat, dengarlah firman Tuhan. Mengapa iman itu begitu penting, saudara-saudari? Setiap kita anak-anak Tuhan, kita memerlukan iman dalam diri kita. Kita perlu memiliki iman dalam hidup kita untuk meyakini apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Setiap kita perlukan iman, apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya kepada kita. Kita perlukan iman untuk mempercayainya. Mungkin saudara berkata, oh aku tidak dapat melihat Tuhan. Saudara, Tuhan sudah memberikan kita mata untuk melihat keindahan cakrawala. Tuhan sudah memberikan kita suatu penglihatan untuk melihat, untuk mengenali bahwa yang menjadikan itu semuanya adalah Tuhan. Saudara, kita perlukan iman untuk mengenali Tuhan. Kita perlukan iman untuk mempercayai setiap janji-janji yang Tuhan ada di dalam firman-Nya kepada kita. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, mari kita melihat mengapakah iman itu penting bagi orang-orang percaya. Yang pertama, saya mau sampaikan kepada kita bahwa iman membawa kita untuk melihat dan merasakan mukjizat Tuhan. Iman membawa kita untuk melihat dan merasakan mukjizat Tuhan. Di dalam Markus 5 ayatnya yang ke-21 sampai 43, kita akan melihat di sini ada dua mukjizat Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, dalam teks ini kita melihat bahwa ada wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Wanita ini sudah berobat kepada banyak tabib, tetapi keadaannya Alkitab katakan justru semakin parah. Alkitab menuliskan dia sudah menghabiskan segala sesuatu yang ada padanya hanya untuk berobat kepada tabib, namun tak kunjung sembuh. Malah disambung lagi, keadaan wanita itu semakin memburuk. Dan Alkitab mengatakan bahwa wanita ini telah mendengar berita-berita tentang Yesus. Wanita ini telah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ingat, kata mendengar. Dari kata mendengar, ada niat wanita itu. Dari kata mendengar, ada timbul iman di dalam diri wanita itu untuk dia dapat pergi berjumpa dengan Yesus. Untuk dia dapat berusaha melangkah, berusaha membawa penyakitnya kepada Yesus. Iman membuat dia berharap dan ada niat, menimbulkan niat di dalam hatinya. Iman sama dengan dasar, seperti yang saya sampaikan hari yang lepas, pondasi. Iman merujuk kepada pondasi, ya, dasar untuk melangkah. Bagi wanita ini, iman dialah yang mendorong dia untuk pergi berjumpa dengan Yesus. Dan Alkitab berkata, wanita ini memiliki niat di dalam hatinya. Dia berkata dalam hatinya, asal ku sentuh saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Saudara, jikalau wanita ini tadinya tidak mendengar berita tentang Yesus, imannya pasti tidak akan muncul. Jikalau berita tentang Yesus tidak didengar oleh wanita ini, dia tidak akan pergi melangkah untuk berjumpa dan berniat untuk menjamah jubah Yesus. Saudara, apa yang terjadi? Imannya membuat dia mengalami mukjizat Tuhan. Ketika dia sampai di tengah-tengah keramaian orang banyak itu, saudara, dia menyentuh jubah Yesus. Dan ketika
seketika itu juga dia merasakan sesuatu terjadi di dalam dirinya, yaitu kesembuhan terjadi di dalam diri wanita ini. Dan di tengah-tengah situasi yang begitu orang berkerumun mengelilingi Yesus dalam perjalanan itu, saudara, Yesus merasakan ada sesuatu yang keluar dari dalam dirinya. Yesus merasakan bahwa ada kuasa yang keluar dari dalam dirinya, mengalir kepada seseorang yang sedang menyentuh jubahnya. Luar biasa sekali. Amin. Wanita ini sembuh. Dan apa yang terjadi? Pada masa itu Yesus bertanya, siapa yang menyentuh jubahku? Siapa yang menyentuh aku? Dan murid-muridnya menjawab, begini ramai orang berdesak-desakan, engkau masih bertanya. Saudara, ayat ini sangat menarik bagi saya. Dan yang paling menarik bagi saya adalah iman wanita ini. Ketika wanita ini sudah merasakan dirinya sembuh, dia tidak langsung pergi berlari begitu saja. Malah dia mendengar. Dia masih mendengarkan apa yang akan dikatakan Yesus selanjutnya. Dan ketika Yesus bertanya, wanita ini datang tersungkur di hadapan Yesus. Wanita ini datang tersungkur di hadapan Yesus. Dia tidak hanya tersungkur begitu saja, tetapi dia menceritakan tentang keadaannya kepada Yesus. Di dalam perjalanan, di tengah-tengah desakan orang ramai, Yesus masih sempat mendengarkan cerita wanita ini, mendengarkan keluhan wanita ini. Yesus ingin tahu. Saudara, ketika Yesus melihat wanita ini meluahkan isi hatinya dan menceritakan keadaannya kepada Tuhan, Yesus berkata kepada wanita ini, Yesus mengatakan kepada wanita itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, dan sembuhlah dari penyakitmu. Haleluya. Saudara, kita melihat di sini bahwa iman itu menyelamatkan wanita ini. Iman wanita ini membawa keselamatan kepada dia dan menyembuhkan dia daripada sakitnya. Luar biasa, mujizat Tuhan terjadi dalam diri wanita ini karena iman. Yang kedua, saudara, peristiwa kesembuhan wanita ini terjadi ketika Yesus sedang on the way. Ya, ketika Yesus sedang on the way atau dalam perjalanan menuju rumah kepala rumah ibadat yang datang berjumpa dengan Yesus untuk memohon kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan anaknya yang sedang sakit dan hampir mati. Kepala rumah ibadat ini datang kepada Yesus, dan dalam perjalanan itulah tadi wanita itu datang menyentuh jubah Yesus. Saudara, ayat ini sangat memikat perasaan saya, menyentuh perasaan saya, di mana saya melihat bahwa kepala rumah ibadat ini tidak marah ketika Yesus sedang bercakap, ketika Yesus sedang berhenti mendengar wanita itu bercakap-cakap dengan dia. Kepala rumah ibadat ini tidak pulang dan bersungut-sungut, "Ayah, aku datang memohon kepadamu, justru engkau memperlambat-lambat, nanti anakku mati." Kepala rumah ibadat ini tidak bersungut-sungut, tetapi dia juga menyaksikan bersama-sama apa yang sedang terjadi dalam perjalanan menuju rumahnya itu. Dan saya yakin dan percaya, hal itu membuat kepala rumah ibadat ini semakin bersemangat menyertai Yesus untuk menuju rumahnya. Saudara, dalam hal yang sama juga,
saudara-saudara kepala rumah ibadat ini datang menjumpai kepala rumah ibadat itu dan berkata kepadanya, "Anakmu sudah mati. Tidak usah lagi engkau bersusah payah mengganggu guru itu. Tidak usah lagi ganggu guru itu. Anakmu sudah mati." Saudara, kepala rumah ibadat ini tidak pulang begitu saja. Kepala rumah ibadat ini tidak marah kepada Yesus. "Yesus, gara-gara engkau sudah berlambat-lambat, anakku sudah mati." Tidak. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kepala rumah ibadat ini masih bersama-sama dengan Yesus, membawa Yesus ke rumahnya. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka sampai di rumah kepala rumah ibadat ini, orang-orang sudah pada meratapi anaknya itu, karena anaknya itu sudah mati. Orang-orang sudah pada menangisi dan meratapi anak tersebut. Anak tersebut sudah mati, tetapi Yesus menghidupkannya kembali. Saudara, kalau saudara memperhatikan di dalam Markus itu, dalam firman Tuhan itu, bahwa di sana dikatakan Yesus berkata, anak itu tidak mati tetapi tidur. Apa yang Yesus katakan? Yesus mengulurkan tangannya dan memegang tangan anak itu, dan anak itu pun bangun. Dengan kata lain, bila seseorang sudah bangun, bermakna dia masih hidup. Bila seseorang itu bangun, bermakna dia masih hidup. Saudara-saudara yang saya kasihi, mujizat ini adalah terjadi ketika kepala rumah ibadat itu mendengar tentang Yesus dan dia pergi mencari Yesus, dia pergi berjumpa Yesus dan memohon Yesus untuk datang ke rumahnya, menyembuhkan anaknya yang sakit ketika dia tinggalkan, ketika dia pergi menjumpai Yesus. Dan ketika mereka sampai di rumah, mereka menjumpai orang sudah meratapi anak tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Yesus menyembuhkannya, Yesus membangkitkannya kembali. Kehidupan terjadi, mujizat terjadi. Saudara-saudara, iman membawa kita untuk merasakan, iman membawa kita untuk melihat, iman membawa kita untuk mengalami mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Saudara, yang kedua, kita dibenarkan oleh iman. Mengapa iman itu penting? Yang kedua adalah karena kita dibenarkan oleh iman. Roma 5 ayatnya yang pertama mengatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua adalah iman. Oleh iman kita dibenarkan. Saudara-saudari, keadaan manusia setelah Adam jatuh ke dalam dosa merupakan sebuah keadaan yang sangat celaka. Artinya, selain tidak ada lagi memiliki akses komunikasi langsung dengan Tuhan, manusia juga telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Manusia kemudian menjadi hamba dosa. Begitu kuatnya cengkraman dosa itu, sampai-sampai manusia sudah rusak total dan tidak punya kemampuan untuk melepaskan dirinya daripada cengkraman dosa itu. Manusia tidak punya hak, tidak punya kuasa untuk melepaskan ataupun membebaskan dirinya daripada cengkraman dosa itu. Begitu parahnya keadaan dosa itu, sehingga pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-7 berkata demikian. Pemazmur menyaksikan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Inilah akibat dosa.
setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa. Inilah keadaan manusia. Kesaksian pemazmur ini menunjukkan dengan sangat jelas betapa polusi dosa sudah berakar dalam kehidupan manusia, dan manusia tidak dapat membebaskan dirinya. Manusia tidak dapat melepaskan dirinya. Melihat keadaan inilah Tuhan Yesus mengutus anaknya satu-satunya datang ke dunia. Melihat keadaan inilah Bapa mengutus Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan saya dan saudara, menebus kita dari dosa-dosa kita, dan menyelamatkan jiwa kita daripada cengkraman dosa. Yesus mati di kayu salib. Sekaligus dia menunjukkan, dia menyatakan tentang jalan keselamatan, jalan kebenaran, dan jalan kehidupan. Keselamatan diterima manusia kalau dia percaya kepada Yesus Kristus. Keselamatan itu diterima oleh seseorang kalau dia beriman kepada Yesus Kristus. Kita dibenarkan oleh karena iman kita kepadanya. Kita dibenarkan oleh iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Pembenaran artinya Allah menyatakan bahwa seorang berdosa menjadi orang-orang benar karena kepercayaannya, karena imannya kepada Tuhan. Kita dibenarkan jika kita percaya bahwa pengorbanan di kayu salib itu ialah untuk menebus saya dan saudara daripada cengkraman dosa tersebut. Karena kita sudah dilahirkan di dalam dosa, sudah dikandung oleh ibu kita di dalam dosa, dan kita tidak mampu membebaskan diri kita daripada dosa itu. Sebabnya perlu Yesus Kristus datang ke dunia untuk melepaskan kita, untuk menyelamatkan kita, dan kita diselamatkan. Kita dibenarkan oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus. Kita dibenarkan oleh iman. Ini merupakan asas kepercayaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan, pengorbanan Yesus ini merupakan suatu pemberian yang hebat, yang tak ternilai harganya. Kita dibenarkan oleh iman. Biarlah hidup kita terus tetap tekun di dalam iman kita. Bagaimana supaya iman kita kuat? Bagaimana supaya iman kita tetap kuat? Saudara-saudari, ini yang mau saya sampaikan kepada setiap kita anak-anak Tuhan. Senantiasalah hidup di dalam persekutuan dengan anak-anak Tuhan. Senantiasalah hidup dalam persekutuan dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam ibadah juga dalam persekutuan lainnya. Binalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi ini sangat penting, di mana saya dan saudara dapat membangun suatu perhubungan yang dekat dengan Tuhan. Binalah hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak hanya berkenan ditemui, sebab Tuhan tidak hanya berkenan ditemui pada masa-masa ibadah raya, pada masa-masa komsel, tetapi Tuhan juga berkenan kita temui di saat kita sedang bersendirian dengan Tuhan, di saat kita sedang membangun suatu hubungan pribadi dengan Tuhan. Bacalah firman Tuhan dengan tekun, supaya iman itu terus tumbuh, supaya iman kita akan semakin kuat. Ibaratkan tanaman, ia perlu disirami, ia perlu dikasih baja, ia perlu dikasih pupuk ataupun kompos, supaya tanaman itu boleh bertumbuh. Sama halnya dengan iman kita. Bila kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan iman itu sudah timbul di dalam diri kita, ianya perlu disirami dengan persekutuan bersama dengan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Ianya perlu disirami dengan hubungan pribadi dengan Tuhan melalui pujian, penyembahan, doa pribadi, dan pembacaan firman Tuhan. Dan ianya juga perlu ditumbuhkan terus. Iman kita akan terus tumbuh dan kuat bila kita melakukan firman Tuhan itu. Contohnya di dalam renungan kita pada kitab Galatia, di situ kita menemukan melakukan perbuatan baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Saudara, ini melakukan perbuatan baik itu adalah tindakan iman. Oleh sebab itu, saudara-saudara, saya mau katakan di sini, bila iman kita bertumbuh, ianya perlu
terus disirami dengan firman Tuhan, dengan persekutuan di kalangan orang yang percaya kepada Tuhan, dan juga dengan pujian penyembahan kita secara pribadi kepada Tuhan, dengan doa-doa pribadi kita. Jadi iman yang kuat adalah iman yang teguh berdiri dalam kebenaran firman Tuhan. Iman yang kuat itu adalah iman yang teguh berdiri di dalam Tuhan, tak kira apa jua yang terjadi. Dia tidak goyah dan dia tidak gugur. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan, pada masa-masa PKP ini, pada masa-masa situasi yang sukar ini, biarlah iman kita tetap tumbuh di dalam Tuhan. Biarlah iman kita tetap berakar di dalam Tuhan. Biarlah iman kita tetap melekat kepada Tuhan. Dan hidup kita hari demi hari tetap merindukan, tetap menghauskan Tuhan di dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Matius babnya yang kelima, salah satu khotbah Tuhan Yesus, dia berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Kata miskin di sini bukanlah miskin secara ekonomi, bukanlah miskin secara keuangan, tidak. Tapi kata miskin yang dimaksudkan di sini adalah miskin secara rohani. Orang-orang yang merasa miskin secara rohani akan senantiasa merindukan, menghauskan kebenaran Tuhan dalam hidupnya. Oleh sebab itu, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan, walaupun mungkin kita tidak ada ibadah di gereja secara fisik, ibadah secara fisik, tapi mari kita beribadah di rumah kita masing-masing. Mari kita membina hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Dengarkan firman Tuhan, sirami iman kita itu dengan kebenaran firman Tuhan, dengan doa-doa pribadi kita, dengan pujian dan sembah kepada Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan, dan biarlah iman kita semakin diperkuat. Iman kita tidak mudah goyah. Iman kita akan terus berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang indah ini dapat mendengarkan firman-Mu melalui live streaming ini. Hamba berdoa Tuhan, biarlah iman kami semakin diperkuatkan. Iman kami tetap tumbuh, berakar, dan berbuah. Iman kami tetap kuat di dalam Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Karena dengan iman itu kami dapat melihat dan merasakan mujizat Tuhan. Dengan iman itulah kami dibenarkan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang berdosa dibenarkan oleh iman. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah iman kami tetap kuat di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati sekalian umat-Mu di mana jua mereka berada ya Tuhan. Kuatkan iman mereka ya Allahku. Kuatkan dan teguhkanlah iman mereka. Berkati mereka ya Tuhan dengan segala kelimpahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba perkatakan shalom yang daripada Tuhan memenuhi setiap kehidupan umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, hamba memohon. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.